Selamat siang, perkenalkan nama saya Ria Yohana Sidauruk dengan NIM 1903060013. Saya dari kelas PTNA. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis atau business plan untuk memenuhi UAS mata kuliah kewirausahaan. Penjelasan yang dimaksud adalah itu mengenai apa yang dimaksud dengan perencanaan bisnis atau business plan, dan mengapa kita itu harus memiliki perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah pernyataan formal atau tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan alasan mengapa kita harus memiliki perencanaan bisnis yaitu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua itu membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Yang ketiga itu membuat fokus pada tujuan. Dan yang keempat itu untuk mendapatkan modal dari investor. Dan saya beserta tim yang sudah dibentuk di dalam kelas kewirausahaan sudah melakukan perencanaan bisnis. Salah satu perencanaan bisnis yang kami lakukan yaitu dengan membuat bisnis makanan ringan. Mengapa makanan ringan? Karena makanan ringan merupakan salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan di tengah pandemi saat ini. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi. Terlebih jika kita melihat keadaan perekonomian di Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan, dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Jumlah lapangan pekerjaan juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit seorang wirausahaan yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain sehingga pengangguran di Indonesia pun bisa lambat laun berkurang. Peluang bisnis atau wirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha, akan semakin menarik pula perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari visi dan misi usaha yang kami buat. Visi usaha yang kami buat yaitu untuk menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas, serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Sedangkan dari misi usaha yaitu yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang kedua itu adalah menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Produk yang kami buat itu berasal dari pelepah pisang. Produk yang kami buat ini dinamakan sebagai Pitaro Crispy. Apa itu Pitaro Crispy? Pitaro Crispy adalah makanan ringan yang diperoleh dari pelepah pisang yang dipotong secara tipis-tipis. Pelepah pisang yang digunakan adalah jenis pisang kepok. Pelepah pisang dari pisang kepok ini pasti banyak kita jumpai begitu saja di lingkungan kita. Oleh sebab itu, kami mengambil peluang dari pelepah pisang ini. Pitaro Crispy ini sangat pas dikonsumsi sebagai cemilan yang enak, renyah, mengenyangkan, dan pastinya Pitaro Crispy ini memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain rasanya yang enak dan gurih, pelepah pisang memiliki manfaat yaitu untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterol,
mengatasi asam lambung, mengatasi batu ginjal dan infeksi kandung kemih. Sehingga pelepah pisang ini pasti membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Adapun bahan yang kami gunakan dalam pembuatan produk Pitaro Crispy ini yaitu pelepah pisang. Yang kedua, air. Yang ketiga itu tepung beras. Yang keempat itu ada tepung tapioka. Yang selanjutnya ada garam. Terus ada garlic powder atau bubuk bawang. Yang selanjutnya itu ada minyak goreng. Selanjutnya ada gas, ada kantong kertas, penyedap rasa. Dan alat yang kami gunakan itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kompor gas, mangkok, talenan, sendok, dan pisau. Proses pembuatan Pitaro Crispy ini juga tidak memerlukan banyak waktu yang lama. Di sini saya akan menjabarkan apa saja proses-proses untuk pembuatan Pitaro Crispy ini. Yang pertama itu pelepah pisang kita ambil. Kemudian pelepah pisang ini kita cuci dulu. Setelah bersih, kemudian kita potong-potong. Bagian luar dari pelepah pisang ini yang berwarna hijau kita kikis hingga kita dapat melihat seperti jaring-jaring di dalamnya berwarna putih. Nah, jaring-jaring yang berwarna putih ini itu kita iris kembali lebih tipis lagi. Kemudian kita rendam di dalam kalau kita mempunyai air kapur boleh di dalam air kapur. Kalau tidak bisa menggunakan garam. Supaya apa direndam? Supaya pelepah pisang ini tidak kesat kembali setelah digoreng nanti. Nah, selanjutnya setelah direndam kita biarkan beberapa menit. Setelah itu sambil menunggu perendaman ini selesai, kita mencampurkan bahan-bahannya yaitu tepung tapioka, tepung beras, bubuk bawang tadi, kemudian penyedap rasanya secukupnya saja. Setelah semua telah kita siapkan, kita meniriskan perendaman tadi. Setelah itu kita menyiapkan penggorengannya. Kita panaskan minyak. Setelah panas, pelepah pisang yang diiris-iris tadi kita aduk dengan tepung tapioka, tepung beras, bubuk bawang, penyedap rasa yang sudah kita aduk tadi. Kemudian setelah kita satukan antara pelepah pisang dan bumbu-bumbu tadi atau bahan-bahan yang tadi, kemudian kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu setelah warnanya kecoklatan, kita angkat, kemudian kita dapat menikmatinya. Pasti rasanya bagaimana proses pemasaran yang kami buat dalam perencanaan bisnis ini. Nah, di sini proses pemasarannya itu terdiri dari produk yang kami buat. Saya sudah menjelaskan produk yang kami buat itu adalah berasal dari pelepah pisang yang kami beri nama itu Pitaro Crispy. Produk ini kami akan buat semenarik mungkin sehingga konsumen dapat tertarik untuk membelinya. Yang kedua adalah dinilai dari harganya. Nah, penetapan harga yang kami akan lakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami hanya mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga itu adalah lokasi serta promosi. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, jadi kami melakukan promosinya itu melalui media online, di mana kegiatan promosi yang dilakukan adalah kami membagikannya seperti di akun Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Selain itu, kami juga membuka layanan pesan antar atau delivery kepada konsumen. Kesimpulan apa yang dapat kami ambil dari perencanaan bisnis ini? Kesimpulannya adalah, yang pertama, pelepah pisang yang biasanya dibuang dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan ringan yang sangat lezat dan dikonsumsi. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan untuk menghasilkan keuntungan atau rupiah. Yang ketiga, itu berwirausaha tidak harus dengan modal yang besar. Demikian video yang dapat saya buat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.